Halo anak-anakku, kembali bertemu dengan saya, Pak Maruntung Sihombing, dalam layanan bimbingan konseling. Minggu yang lalu, anak-anak semua sudah belajar tentang bagaimana cara memahami bakat dan minat yang anak-anak miliki masing-masing ya. Nah, kali ini anak-anak sekalian kita akan belajar lagi tentang bagaimana mengetahui gaya belajar dari anak-anak semua ya. Nah, kalau misalnya anak-anak tahu ya tentang gaya atau pernah dengar tentang gaya misalnya dalam fisika ya, dalam IPA atau misalnya dalam mata pelajaran olahraga ya tentang gaya renang ya. Nah, ternyata anak-anak sekalian dalam belajar juga punya gaya masing-masing ya. Bapak dan kalian semua punya gaya belajar atau tipikal belajar yang berbeda ya. Nah, sekarang kita mau lihat tentang gaya belajar seperti apa yang kita miliki masing-masing. Oke? Nah, kita akan lihat anak-anak sekalian ya, di sini ada beberapa jenis dari gaya belajar ya. Jadi ada 3 ya jenis gaya belajar yang dimiliki oleh setiap orang termasuk anak-anak sekalian ya. Apa saja itu? Yang pertama ya, anak-anak bisa lihat di sini ada namanya gaya belajar visual ya. Kemudian yang kedua ada namanya gaya belajar kinestetik ya. Kemudian yang ketiga ada namanya gaya belajar auditorial ya. Oke anak-anak sekalian, jadi yang ketiga ini adalah jenis gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa, setiap orang bahkan ya dalam kehidupan mereka setiap hari ya. Nah, apa itu gaya belajar visual, kinestetik, dan auditorial? Kita akan lihat sama-sama ya. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama ya kita akan lihat tentang gaya belajar visual. Oke? Nah, apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan mengandalkan indera penglihatan ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kalau dia gaya belajar visual, berarti dia mengandalkan indera penglihatan saja ya. Nah, indera penglihatan udah tahu ya anak-anak sekalian ya, yaitu mata ya. Jadi kalau misalnya anak-anak lebih senang misalnya ketika menonton, ketika melihat ya, maka anak-anak bisa dipastikan itu punya gaya belajar yang visual. Oke? Nah, kemudian yang kedua kita akan lihat ya, ada namanya gaya belajar kinestetik ya. Apa itu gaya belajar kinestetik? Nah, ini dia anak-anak sekalian ya. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang membutuhkan banyak gerak. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya anak-anak sekalian di sini adalah dia membutuhkan banyak gerak ya. Nah, kalau tadi misalnya visual dia dengan indera penglihatan atau mata, kemudian kalau sekarang kinestetik berarti banyak gerak ya. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam belajar lebih suka yang banyak gerakannya ya, kemudian yang ada demonstrasinya, yang ada simulasinya, yang ada prakteknya, maka kemungkinan besar anak-anak punya gaya belajar yang kinestetik. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga, anak-anak sekalian adalah gaya belajar auditorial ya. Nah, apa itu gaya belajar auditorial? Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan mengandalkan indera pendengaran ya. Jadi, kalau gaya belajar auditorial, dia mengandalkan indera pendengaran yaitu telinga ya. Jadi kalau misalnya anak-anak lebih senang misalnya ketika mendengarkan orang cerita, ceramah ya, atau misalnya mendengarkan di radio ya, maka kemungkinan besar anak-anak punya gaya belajar yang auditorial. Oke? Sekarang mungkin anak-anak sudah tahu ya gaya belajar apa yang anak-anak miliki masing-masing ya.
Nah, sekarang supaya lebih jelas kita akan lihat ciri-ciri dari gaya belajar masing-masing tadi ya. Yang pertama, anak-anak kita akan lihat ciri-ciri gaya belajar yang visual, oke? Yang pertama, anak-anak bisa lihat di sini ya, lebih mudah ingat dengan cara melihat ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar ya. Jadi ada anak-anak misalnya jika kalian belajar ada orang ribut di sebelah tapi tidak merasa terganggu, maka anak-anak punya gaya belajar yang visual, oke? Kemudian dia lebih suka membaca ya. Jadi dia lebih suka membaca gitu ya, melihat bacaannya ya, kemudian dia paham. Kemudian yang keempat, nah ini ya adik-adik, lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada menjelaskan ya. Mendemonstrasikan itu tadi yang saya bilang tadi dari awal itu adalah lebih suka dia yang praktek-praktek, yang banyak simulasi gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, tahu apa yang dikatakan tapi tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata ya. Kemudian yang keenam, tertarik pada seni seperti seni lukis, seni pahat, seni gambar, ya, tapi tidak terlalu menyukai seni musik, ya. Kemudian yang ketujuh, sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal kepada orang lain, ya. Jadi kalau misalnya hanya secara lisan saja sampaikan pesan kepada dia, ya, ketika misalnya anak-anak disuruh kalian beli itu dulu gitu, tapi ketika di tengah jalan sudah lupa ya. Nah, itu berarti anak-anak punya gaya belajar yang visual, oke? Nah, sekarang kita akan lihat ciri-ciri gaya belajar yang kinestetik ya. Nah, kalau kinestetik tadi itu lebih banyak kepada banyak geraknya gitu ya. Nah, ciri-cirinya supaya lebih jelas anak-anak bisa lihat di sini. Yang pertama adalah lebih banyak menggunakan bahasa tubuh ya. Kemudian yang kedua, menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik ya. Misalnya dia lebih suka olahraga ya, karena olahraga kan lebih banyak gerakan ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika membaca menunjuk kata-katanya dengan jari tangan ya. Ayo anak-anak, ada yang seperti itu nggak ketika membaca ya? Nah, kemudian kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung ya. Jadi ada orang misalnya ketika mau menghafal pelajaran dia berjalan ya, gitu ya, supaya ingat apa yang dihafalnya ya. Kemudian yang berikutnya, belajar melalui praktek langsung atau dengan manipulasi trik peraga ya. Nah, ini tadi yang Bapak bilang dia lebih banyak yang praktek-prakteknya ya. Jadi dia tidak suka misalnya yang hanya teori-teori saja ya. Kemudian yang kelima, banyak gerak fisik dan punya perkembangan otot yang baik ya. Jadi intinya gaya belajar kinestetik ini mereka-mereka yang lebih suka kepada kegiatan-kegiatan yang olahraga ya, yang banyak gerak, misalnya bisa juga bukan hanya olahraga tapi nanti dalam pelajaran IPA ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, anak-anak bisa lihat di sini adalah ciri-ciri gaya belajar auditorial ya. Nah, ini dia ya. Yang pertama, mudah ingat dari apa yang didengarnya. Jadi pokoknya apa yang didengar pasti tidak ingat, tidak akan mudah lupa ya. Kemudian yang kedua, tak bisa belajar dalam suasana berisik atau ribut. Jadi kalau misalnya ada orang ribut di sebelahnya, tidak akan bisa konsentrasi ya. Kemudian senang dibacakan ya. Jadi kalau misalnya kalian lebih senang dibacakan atau kalian lebih senang mendengarkan ya, maka anak-anak berarti punya gaya belajar yang auditorial ya. Kemudian lebih suka menuliskan kembali, senang membaca dengan suara keras dan pandai bercerita ya. Nah, ini ya cirinya yang keempat. Kemudian yang kelima, bisa mengulangi apa yang didengarnya, baik nada, irama dan lainnya ya. Jadi ini cirinya yang kelima. Kemudian yang keenam, lebih suka humor lisan ketimbang baca buku ya. Jadi misalnya dia lebih suka nonton stand up comedy misalnya yang orang langsung berbicara ya.
daripada misalnya membaca bukunya. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak, ciri-ciri gaya belajar auditorial, senang diskusi ya, kemudian banyak berbicara atau menjelaskan panjang lebar ya, dan menyenangi seni musik ya. Nah, jadi yang ketujuh ini adalah ciri-ciri gaya belajar yang auditorial ya. Nah, oke, sekarang anak-anak sudah paham ya apa itu gaya belajar yang visual, apa itu gaya belajar yang kinestetik dan auditorial ya. Sekarang kamu mungkin sudah tahu kamu tipe gaya belajar yang seperti apa ya. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi mungkin kamu sudah tahu gaya belajar seperti apa yang kamu miliki ya. Oke, nanti di akhir ini anak-anak harus mengisi kuesioner ya. Dari situ nanti pertanyaan-pertanyaan tentang ketiga gaya belajar itu supaya nanti tahu kamu tipe gaya belajar apa ya. Oke, itu pelajaran kita hari ini anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat.